Sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Bahasan kita kali ini tentang dedolarisasi. Apalagi sekarang ini negara-negara di kawasan ASEAN dan beberapa kawasan Asia lainnya mencoba beralih dari penggunaan dolar Amerika Serikat. Tapi sebelumnya Sob, ada yang tahu nggak apa sih itu dedolarisasi? Dedolarisasi adalah gerakan di mana negara-negara mulai meninggalkan penggunaan dolar Amerika dalam transaksi keuangan mereka. Dan gerakan ini juga sedang terjadi di ASEAN, termasuk Indonesia, bahkan sampai Cina. Hanya saja, apa sih dampak dari perubahan ini? Dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta beberapa waktu lalu, Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bilang di mana para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat regional payment connectivity serta berkomitmen untuk meninggalkan penggunaan dolar Amerika dan mendorong penggunaan local currency transaction atau mata uang lokal. Tujuannya bukan lain adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi resiko dari faktor eksternal. Gerakan ini bukan sekedar omong kosong Sob, tapi dilandasi juga sama tindakan nyata. Seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand sudah sepakat untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan, bukan lagi menggunakan dolar Amerika. Dan kesempatan ini sudah diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Abdul Rashid Ghafur, Gubernur Bank Negara Malaysia, dan Setaput Sutiwatnaruput, Gubernur Bank Thailand di Jakarta. Konsep ini juga Sob mulai berdampak loh sama transaksi mata uang lokal yang meningkat dan ini bikin ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap perubahan eksternal. Destri Damayanti, Deputi Senior Bank Indonesia juga menjelaskan kalau kerjasama ini tidak hanya berlaku di ASEAN. Bahkan Jepang dan Cina sudah bergabung dalam transaksi menggunakan mata uang lokal bersama Indonesia. Dan kerjasama LCT juga lagi menunggu kesepakatan final dengan Korea Selatan. Jadi sabar-sabar ya. Kondisi ini pastinya membawa dampak positif ya. Terlebih sampai Juli 2023, Bank Indonesia mencatat total transaksi penggunaan mata uang lokal mencapai 3,7 miliar dolar atau naik sekitar 0,5 miliar dolar Amerika dari bulan sebelumnya. Dan perkiraan jumlah transaksi tahun ini bisa mencapai 4,1 miliar dolar atau melewati pencapaian tahun 2022. Kalau ditanya soal manfaatnya, kerjasama ini nggak bisa dipungkiri ya Sob, karena dengan meningkatnya konektivitas pembayaran regional, negara-negara akan lebih terlindungi dari fluktuasi nilai dolar Amerika yang sering terjadi. Nah, terus bagaimana dengan negara di luar ASEAN? Ternyata ya Sob, visi ini nggak cuma berlaku di ASEAN, tetapi juga termasuk negara-negara seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan, atau dikenal dengan istilah ASEAN Plus 3 yang bekerja sama untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kokoh. Di luar ASEAN, ajakan untuk dedolarisasi juga semakin kuat. Saat pertemuan puncak BRICS di Johannesburg 22 Agustus kemarin saja, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menginginkan dedolarisasi berjalan secepat mungkin. Dia mendesak anggota BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan supaya menentukan mata uang bersama untuk transaksi perdagangan sesama anggota. Karena mereka percaya kalau langkah ini bakal meningkatkan perdagangan dan mengurangi resiko fluktuasi nilai dolar Amerika. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini dedolarisasi semakin terus diperbincangkan? Ternyata, berdasarkan catatan Bank of International Settlements, hampir 90% transaksi falas global menggunakan mata uang dolar Amerika. Nah, ketergantungan ini membuat negara-negara rentan sama yang namanya perubahan nilai dolar Amerika, terutama saat terjadi ketidakstabilan ekonomi global. Apalagi kalian tahu, suku bunga Amerika terus naik dan diperkirakan bakal naik lagi di bulan depan. Sementara Hassain Malik, ahli strategi Tellimer Research, melihat perluasan anggota BRICS secara organisasi, salah satunya dilandasi oleh keinginan untuk membangun alternatif terhadap sistem internasional yang sekarang masih berpusat pada hegemoni Amerika.
Untuk Indonesia, langkah ini juga mendapat dukungan dari Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR, kepada Bank Indonesia supaya bisa mengimplementasikan konektivitas pembayaran regional. Diversifikasi mekanisme pembayaran dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika juga dinilai sebagai langkah yang strategis serta menguntungkan. Apalagi banyak mitra perdagangan internasional Indonesia, mulai dari ASEAN sampai Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi ekonomi dari resiko depresiasi mata uang yang selama ini terjadi akibat penggunaan dolar Amerika. Kalau udah kayak gini, apa nih pendapatnya kamu Sob? Apakah makin setuju dengan dedolarisasi ini atau dolar Amerika masih belum bisa digeser? Yuk tulis komen kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan pastikan sobat untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.